teman-teman, jadi hari ini kita akan mewawancarai salah satu mahasiswa Universitas Pertiwi terkait mengenai tawuran dan narkoba di kalangan pelajar. Selamat sore Kak, terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk wawancara ini. Bisakah Kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, semuanya kenalin, nama saya Dirobi Kurniawan, semester 3 jurusan Informatika, Universitas Pertiwi Cilitan. Baik Kak Robi, mau nanya-nanya sebentar ya, bagaimana sih tanggapan Kak Robi tentang pelajar yang masih suka tawuran? Dari pribadi saya ya, mengenai tawuran pelajar ya, masih saat ini masih banyak banget. Itu sebenarnya merupakan kebodohan masyarakat. Karena apa? Karena selain taruhannya nyawa, tapi biasanya di tawuran pelajar tuh suka ada taruhan. Taruhannya apa? Taruhannya biasanya meliputi kalau misalnya geng ini menang, terus jadinya wilayah itu jadi gengnya sebelahnya. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya itu pembodohan kalau menurut saya. Oke, menurut Kak Robi, bagaimana sih gimana caranya antar pelajar ini tuh biar gak tawuran lagi? Kalau menurut saya sih sebenarnya simpel aja ya. Kalau misalnya itu dari pihak sekolah juga itu harusnya lebih aware-nya dari segi mental dan emosinya. Kenapa? Karena di tawuran pelajar ini kan nggak cuma di SMP, nggak cuma di SMK, tapi di SD pun ada. Nah, di sini peran guru sebagai pembimbing murid itu harus benar-benar lebih aware. Lebih aware-nya bukan cuma bisa marah-marah doang, cuman bisa ngebentak doang, jangan kayak gitu. Itu malah makin mempengaruhi emosi dari pelajar tersebut. Gimana caranya murid itu lebih enak kalau misalnya ngobrol sama gurunya dengan satu sefrekuensi. Gimana kayak misal saya sebagai guru terus kalian sebagai murid, cara pendekatan emosional itu beda, nggak kayak menghakimi, jangan kayak gitu. Malah semakin gurunya menghakimi muridnya, itu semakin mentalnya terguncang. Itu lagi masa-masa labil. Gimana caranya saya sebagai guru mendekati dengan secara emosional, kayak iya, kalau misalnya kayak kalian ada masalah apa di rumah, itu nggak apa-apa, itu malah direkomendasikan. Apalagi kan ada di sekolah itu pasti ada guru BK pasti kelulusannya dari ilmu psikologis. Itu penting banget dari sekolah. Guru BK itu harus ada sarjana ilmu psikologi untuk mempererat hubungan antara murid dan guru. Itu bukan sekedar kayak orang tua dan anak, tapi bisa menjadi teman, itu juga bisa kayak gitu lebih. Terus selain itu murid sendiri itu jangan sampai dia terpengaruh sama lingkungan. Itu jangan sampai mau kalian dikatain cemen kayak nggak gaul kayak itu kalian harusnya lebih menolak, karena nggak apa-apa lu cemen, nggak apa-apa, sebenarnya nggak apa-apa, karena kan taruhannya nyawa itu. Baik, lalu kira-kira gimana tanggapan Kak Robi tentang pelajar yang memakai narkoba, Kak? Nah, ini banyak banget nih sebenarnya tentang narkoba. Selain narkoba sendiri kan anak-anak SD, anak SMP itu semakin penasaran, semakin dicoba. Apalagi kan sekarang banyak tuh SD, SMP, SMK itu mulai merokok. Itu dari situ, dari awal merokok itu mereka mencoba, ini enak nih kali ya, ini enak nih, makin dia mencoba, dia makin penasaran. Nah, gimana caranya itu berhenti? Itu pasti ada caranya. Nah, menurut saya juga sebenarnya itu balik lagi kayak tawuran pelajar, itu tindakan bodoh banget. Itu bikin merusak otak juga kayak gitu. Nyawa juga ya, Kak? Iya, betul sekali. Oke baik, menurut Kak Robi itu apa saja yang dapat dilakukan pelajar dalam mencegah penggunaan narkoba? Dari saya sendiri sih, untuk mencegah atau gimana caranya pelajar biar nggak narkoba, itu dari diri sendiri. Balik lagi tadi, jangan kalian kalau misal dianggap cemen, dianggap ngegaul, itu ya bodo amat. Sebenarnya harusnya kayak gitu. Jangan sekali-kali nyoba. Dan di narkoba sendiri ini, pihak orang tua harusnya lebih
aware, lebih peduli sama anaknya. Kayak misal harusnya orang tua tuh lebih paham sama perubahan dari anaknya sendiri. Mau sekecil apapun harusnya lebih paham kan harusnya. Nah, peran orang tua ini sebenarnya jangan dihakimi ya, si anak nih jangan dihakimi. Kayak misal si anak nih udah ngerokok nih dan orang tuanya tahu, itu jangan dimarahin, jangan, tapi dibilangin, dikasih contoh. Misal Nina coba lihat di rumah sakit nih, ini akibat dari ngerokok, ini akibat dari narkoba kayak gini, ditangkap penjara nggak ada masa depan. Itu bukan memarahi, tapi kayak lebih kayak ayo gitu, lebih edukasi aja, jangan dimarahi kayak gitu. Terus yang kedua, harusnya di lingkungan sekolah juga itu harus, saran saya itu per bulan atau per tahun itu harusnya pemerintah dan sekolah itu harus kerjasama dengan tes urin. Itu sangat penting. Ada beberapa sekolah negeri yang udah menerapkan itu dan itu berhasil untuk mencegah narkoba masuk ke pelajar kayak gitu. Harusnya kayak gitu. Tapi mungkin nanti ya bisalah kedepannya Indonesia emas. Amin. Ya, jawabannya. sama-sama. Nah, itu teman-teman tanggapan salah satu mahasiswa di Universitas Pertiwi berkait mengenai tawuran dan narkoba di kalangan pelajar. Hindari tawuran dan narkoba. Ayo jadikan Indonesia sebagai generasi yang sehat. Indonesia maju, generasi emas. Terima kasih, dadah.